Oke, kembali lagi bersama saya Arif Brata dan kali ini sangat spesial juga nih buat Sobat Langit Musik karena Adi Surya itu lagi mudik sekarang, pulang kampung. Di sana dia tugasnya untuk membuat video TikTok Maulana. Nah, saya di sini ditemanin sama murid baru yang pastinya FYP juga nih dari jalur lain. Yaitu ini dia. Erinu. Apa kabar nih? Baji-baji, Ji. Baji-baji, Ji. Baji-baji. Oke, alhamdulillah. Saya mau belajar FYP, bisa? Bisa dong. Bisa. Tapi yang pertama tadi tuh kan Adi pulang kampung untuk membuat video Maulana. Tahu nggak yang video Maulana yang lagi FYP tuh apa? Ada orang namanya Maulana. Hey, Maulana. Iya, memang orang juga namanya Maulana. Ustaz juga namanya Maulana. Iya, kalau begini Rame-Rame, kalau begini Syahrini, kalau begini itu Maulana. Itu Ustaz Maulana juga. Yang lagi viral ini kok, yang ngumpul sama keluarga semua nih di momentum-momentum Ramadan. Maulana. Kasih nyala flashnya. Iya. Iya. Kamu yang rame-rame. Rame-rame kan? Iya. Kamu kan tidak tahu karena kamu kan tidak Ramadan. Iya benar, karena gak Ramadan. Tapi pernah lihat di konser juga. Oh, ada begitu. Ada. Oh iya, kalau flashnya Bahkan sampai ada yang ribet, Rip. Kenapa? Dia nggak punya HP. Ya, terus tangannya pakai Petromax. ya. Dinyalain dulu, diangkat. Lumayan terang ya. Habis tangannya dikasih goyang, dia cari ikan deh. Sampai ada yang asap-asep gitu, nggak enak. Pakai obor. Ya. Kan kasihan kalau ada yang ini apa tuh yang lompat ke atas terus diangkat, kebakar dong. Nah, seru sekali hari ini buat Sobat Langit Musik. Kita akan membacakan berita-berita FYP lagi nih. Wow. Oke, yang pertama nih. Emang ada berita FYP apa? Oh, banyak sekali, Bung, yang berita-berita FYP ini. Banyak Sekali di sini. Tapi jangan lupa juga nih, ini sangat spesial sekali podcast berita FYP ini. Spesial tayang hanya di Langit Musik. Iya, betul. Dan juga buat kalian nih, Sobat Langit Musik, kalau lagi mendengarkan terus ke skip, tenang saja, videonya bakal diupload lagi di Maxstream. Oh, ada rerunnya. Ini ada, makanya kau pakai baju yang bagus kok. Nah, pas nih kita hitam-hitam ya kan. Jadi kalau di video kelihatan bagus. Emang ya? FYP nih kalau kayak gini. Kita enggak juga. Kok dikasih musik Maulana? Enggak juga. Enggak juga. Enggak semuanya harus FYP kok. Aduh, enggak semuanya. Percuma saya datang ke sini. Saya mau FYP pokoknya di sini. Kau mau FYP? Ya. Oke, kita bacakan berita-berita FYP lah kalau begitu. Baiklah. Buat Sobat Langit Musik juga nih kok. Ini kan dia lagi mendengarkan nih di aplikasi Langit Musik. Pastinya lagi ngabuburit kan. Maksudnya ada yang mungkin lagi nonton, lagi apa sambil cari-cari apa namanya takjil. Ya takjil. Iya kan? Ya takjil, gorengan, risol. Kalau yang jual horden? Kak Jil, itu dia Kak Jil. Gue sempet mikir dulu siapa. Kayaknya banyak deh yang jual horden. Tapi kau pernah lihat di Kak Jil? Kak Jil tuh yang ini Upin Ipin kan? Ibu kan kasihan. Kasihan. Itu juga begini-gini dia. 10 gelombang kanan, 10 itu Kak Jil. Gak tahu sumpah. Kau tinggal di mana kok? Kau tinggal setidak-tidaknya. Emang orang Indonesia dia? Orang Indonesia kasihan. Orang nyata. Bukan kartun. Maksudnya. Enggak, ini gue nanya serius. Karena gue taunya dari gerakan lo kayak Upin Ipin yang memang kayak logatnya Malaysia begitu. Tapi dia Medan kayaknya ya. Kayaknya ya. Cuman masa tidak pernah lewat, dia sudah diundang Brownies. Dia sudah ini 10 gelombang kanan. Jadi dia tuh ada lagu kan, dia menjual horden nih kok. Terus? Jual horden 10 gelombang kanan, 10 gelombang kiri. Nah, gelombangnya itu adalah lipatan horden itu rata-rata jumlahnya 10. Tidak percaya. Gimana begini tidak percaya? Ada lo. Sumpah, nih 10 gelombang kanan, 10 gelombang kiri. Yang lipatannya itu gelombang. Berarti dia kontennya cuma jualan horden. Jualan horden. Live. Tapi dia itu live dengan apa ya namanya itu sangat unik banget karena dia dekat sama followersnya, dia panggilnya Kak Jil. Oh, karena nama dia Jil. Iya. Iya, masa namanya Kak? Muhammad Kak. Bukan. Nah, namanya Jil. Halo Kak Jil. Iya, begitu. FYP bagaimana cara mau FYP? Makanya tenang, kamu masuk di
Ranah yang tepat di Langit Musik ini berita FYP karena kita akan membacakan berita-berita FYP nih Ko Erwin. Oke, pertama nih. Kalau misalkan kau mau ke akuarium, bilangnya apa? Aku mau ke akuarium, Arif. Itu Hah? hal yang biasa. Hal yang tidak, istilahnya tidak FYP. Kalau Hal yang tidak bisa FYP. Hal yang tidak bakalan FYP kalau begitu. Ndak Adi, ndak Erwin, tidak adanya yang mengerti FYP. Emang benar kan? Aku mau ke akuarium. Aku ingin bertemu Nemo. Aku ingin bertemu Dory. Oke deh, kalau begitu memang itu normal seperti itu. Tapi kan ini namanya FYP, bagaimana dong? Itu enggak FYP? Tidak FYP. Kalau kau mau ke akuarium ini, kau mau melihat apa? Harus ada nyanyinya. Bila ingin melihat ikan di dalam kolam. Gitu. Jangan bilang Ko Erwin, kamu lagu ini kamu juga enggak tahu. Jangan bilang ke akuarium. Tidak, bukan nyanyi. Maksudnya saya bertanya, jangan bilang kau lagu ini kau tidak tahu juga. Kak Jil kau enggak tahu, ini juga kau enggak tahu. Enggak tahu. Ya Allah. Makanya saya ingin belajar banyak soal FYP. Kau masih main Line ya? Line stiker begitu. Saya emang udah enggak? Masih ada? HP saya masih ada Friendster. Tidak. Ya masih ada stiker lain yang begini. Jangan sudah lewat, cuy. Sudah lewat. Lagu ini lagi FYP nih kok. Makanya saya jelaskan dulu nih. Jadi ada namanya itu kayak elektron begitu, tapi dia gambus. Namanya El Corona. Corona. Memang nama virus, memang nama memang nama virus. Tapi itu namanya virus Spanyol. Ada L-nya. El Corona. Tidak seperti itu. Namanya memang El Corona. Saya tidak tahu diambil dari virus apa tidak ya kok. Tapi namanya itu. Nah, lagunya itu lagi viral. Jadi dia padat sekali sekarang kok. Oh iya. Iya, dia diundang ke nikahan, tapi no nikahan yang miskin no. Nikahannya dia pernikahan orang-orang kaya. Pernikahan orang kaya? Iya, yang di sawernya, gaya-gaya Dubai semua. Jadi dia lagunya bila ingin melihat ikan di dalam kolam. Yang nyanyi siapa? Siapa namanya itu bapak-bapak tapi nama timnya El Corona tapi ya. Tidak ada hubungannya. Tidak ada hubungannya sama Lah kan dia FYP tapi. Iya juga ya. Siapa tahu? Benar kan? Bukan. Oh iya ya. saya mandi dulu ya kok. Bila ingin melihat ikan di akuarium. Tidak ada hubungannya sama akuarium. Tadi tuh bridging aja kok. Jadi kalau mau melihat ikan di akuarium, bila ingin melihat ikan di dalam kolam. Di dalam kolam. Tenangkan dulu airnya. Sebening kaca. Nah, itu pantun. Itu harus... Saya sampai lupa nadanya gara-gara dia loh. Maksudnya bagaimana ya? Lagu itu pasti FYP kalau pakai lagu itu. Tidak juga, maksudnya itu yang lagi FYP sekarang. Tapi kalau nggak ke akuarium pakai lagu itu bisa? Bisa, itu kan istilahnya kan gimana ya? Gimana nih Sobat Langit Musik nih? Sangat banyak PR untuk membuat FYP si Ko Erwin ini. Jadi tolong give kami, tolong komen dong buat dia, buat Erwin bisa FYP guys. Gimana gitu. caranya? Tapi aku pengen FYP, aku ingin belajar serius gimana caranya FYP. Aku ingin jadi seleb tok. Seleb TikTok ada tok, masanya seleb tok. Bener kan? Bener deh. Gimana nih ngaku-ngaku Akademi FYP? Oh, maksudnya nggak itu singkatan. Sebutannya. Itu singkatannya. Ya, mana ada orang sebut seleb Instagram? Oh iya ya. Selebgram. Kalau TikTok selebtok. Twitter seleb tweet. Selebbook. Facebook. Agak kuring ya memang kalau Facebook ya. Kenapa? Iya, selebbook. Jadi kayak seleb ibu seleb bu. Kalau gatal-gatal juga bisa. Salap itu. Ada di kepala, sorry. Lihat dia di tangan saya tuh keluar burung. Ini sulap. Itu salap juga sih. Gue ketawa dulu, sorry. Gak apa-apa kok. Nah, sambungan dari pantunnya tadi kita belum selesaikan dulu nih. Siapa tahu buat Sobat Langit Musik nih belum tahu juga nih. Lagunya apa sih sambungannya itu? Bila ingin melihat ikan di dalam kolam.
tenangkan dulu airnya. Sebening kaca. Pulangkan saja. Tidak ada hubungannya sama itu, ku hantangi mic ini. Beda lagu. Bila ingin melihat ikan di dalam kolam. Ya, Aku tak tahu. Tidak ada aku tak tahu di sini ya, di kalimatnya itu tidak ada. Saya cari dulu sambungannya kok. Bila mata tertuju pada gadis pendiam. Oh, ikan. Caranya tak sama menggoda darah lincah. Nah, dari kolam diam oke. Enggak, darah lincah lu ngasal kan? Tidak, sumpah. Dia ngasal kan? Betul. Nah, makanya saya juga pertanyakan nih kok liriknya. Darah lincah. Kalau tadi sebening kaca. Oh benar, sebening kaca dan darah lincah. Sebenarnya. Betul tahu. Betul, Bos. Betul, rimanya dapat. Cuma darah lincah maksud artinya? Kan ada yang gadis pendiam nih, dia duduk. Ada tipikal gadis yang memang dia kalau ada tamu di rumah dia nggak mau keluar, dia paling di kamar. Oh iya benar. Iya kan, dia agak-agak introvert. Nah, ada juga yang istilahnya apa? Gadis tapi dia lincah petakilan. Dia suka makan pohon, dia suka menggelinding. Suka makan beling juga. Iya, gitu-gitu. Lincah dah pokoknya ya. Lincah dah pokoknya. Masuk darah lincah. Darah lincah gitu kok. Ini lagunya memang pantun. Jadi kalau kau punya pantun dengan nada itu silakan. Kau itu bisa FYP, coba kok. Ada nggak pantun? Bila kau ingin melihat ikan. Tidak, dari nadanya dulu kita kasih bagus deh. Coba deh. Kita belajar di nada dulu yuk. Kalau boleh gitu. Bila ingin melihat ikan. Bila ingin melihat ikan. Wadah. Nadanya begitu. Bila ingin melihat ikan. Ke pasar saja. Banyak kok ikannya. Oke, Sobat Langit Musik, agak susah nih, agak-agak sulit juga di nada kok Erwin nih. Tapi ya tidak apa-apa, kita bacakan lagi nih. Baik, pertanyaan selanjutnya. Berita selanjutnya itu tadi kan kita cuman ngetes aja nih dan memberikan informasi juga buat Sobat Langit Musik kalau itu yang lagi FYP. Sebenarnya ada lagi yang lagi FYP tuh kok sebenarnya. Ada seorang pemuda asli daerah Lampung. Dia memberikan kritik kepada daerahnya kalau infrastruktur segala macam. Nah, itu lagi rame tuh. Iya, dari pemerintahnya juga. Kayaknya ada pro dan kontra juga dengan kontennya dia gitu. Itu yang lagi rame juga karena beberapa seleb talk itu ikut memberikan tanggapan. Oh iya. Iya. Gue sempat lihat lumayan rame kan kasusnya kan? Rame karena dia posisinya sekarang kayaknya dia lagi di luar Indonesia deh. Oh, kuliah di luar negeri. Tapi asal Lampung. Ya mungkin dia agak sedikit sudah merasa sudah lama mungkin dia pendamnya. Iya. Oh, mungkin karena dia dari Lampung terus pindah ke luar negeri jadinya ngerasa kayak beda banget nih di sini sama di kota kelahiran Betul. Ada perbanding kan ya. Iya, benar. Dimana di Australia kalau setahu saya tuh kita di jalan naik mobil aja nih. Anak kecil tuh harus pakai car seat. Oh iya benar. Iya kan? Car seat nih duduk di belakang harus pakai seat belt, duduk di car seat. Sementara kita di Indonesia ini kita nyetir, istri di samping. Anak di tengah di dashboard ini. Main persneling kan. Iya, main persneling. Mainin Hot Wheels di dashboard. Kita kan kalau dia jalan begini kita panik lah. Iya, jadi bahkan yang motoran pun pernah lihat sampai yang bonceng 5. Oh iya benar, bayi kasihan tuh. Ada yang duduk di di depannya nih, ya kan? Iya. Terus di belakang, di tengah. Terus ada di pundaknya juga ibunya. Terus dia bilang bisa begini enggak Om? Bisa begini enggak Om? Melatih keseimbangan. Iya. Dari mana? Emang serem sih. Serem. Karena emang bawa anak kecil iya, gitu kan benar. digendong kayak gitu di motor gitu. Jadi mungkin dia ada pembanding. Oh, gimana kalau saya speak up juga nih tentang daerah saya deh gitu. Oh iya, di Makassar. Enggak, maksudnya kamu Makassar kan? Enggak soal sih. Saya mau juga cuman kayaknya ya yang orang Lampung itu dia belum beristri deh.
Jadi belum banyak yang mesti diamankan deh gitu. Saya kan juga pernah membahas daerah. Dan itu FYP. Dan itu FYP di komik-komik. Jadi saya memutuskan untuk ya sudah, kalau memang jalan belum bagus, Ya nanti udah. ada jalannya kok. Nanti ada rezekinya kok. Itu Tapi kadang gue bagus lihat di sendiri. beberapa jalan yang emang nggak bagus gitu, Ya. bukannya dibenerin malah dikasih pasang spanduk, Ri. Iya benar ya. Tulisannya hati-hati jalan berlubang. Ya kita juga tahu kan. Iya, makanya kenapa dipasang Kita juga spanduk? tahu. Kita nggak mengira, oh ada kolam di sini. Enggak mungkin. Ada ikannya. begitu. Ada ikannya. Gila. Enggak ada hubungannya sama lagu lagi kok. Iya, jadi Sorry, kalau sorry. misalkan ada jalan lubang ditambah lagi, lubang Iya. ditambah lagi. Kenapa enggak langsung tambal permanen begitu? Tambal permanen ditambal juga ya. Ditambal juga. Kayak gigi. Iya benar. Jadi mungkin dia belum ada keluarga. Jadi oke, aku akan speak up. Tapi katanya ada berita yang terakhir yang muncul kok. Keluarganya udah di apa istilahnya ada Serang. Mm-mm. Ikut diserang juga sampai ke keluarga. Iyalah kan dia tidak ada di situ. Orang-orang tahunya mungkin keluarganya. Kasihan juga sih. Padahal sebenarnya kalau kita ngelihat dari sisi positifnya, mungkin dia ngasih masukan buat pemerintah Lampung mungkin. Itulah, maksudnya itu kan tujuannya dia. Tapi mungkin ada beberapa kalimat yang tidak tidak pas. lah gitu. Dia mengatakan apa gitu, Dajjal kalau tidak salah. Siapa yang dikatakan tuh? Tapi kalau misalkan dia bilang kayak gitu Dajjal, kalau mohon maaf kalau orangnya bukan Dajjal ngapain marah ya maksudnya? Nah, benar. Saya bukan Dajjal kok. Oh ya mungkin benar. bukan saya dong. Iya, harusnya. Kalau mau agak santai. Iya betul. Oke, itu berita yang paling FYP. Cuman kita akan masuk di berita FYP yang kita sudah siapkan nih kok buat Sobat Langit Musik. Dengarkan baik-baik. Yang pertama, polisi tangkap pelaku penukar kris di kotak amal Jaksel yang Itu Masjid gua lihat. Istiqlal. Iya. Iya, rame tuh. Rame tuh kok. Rame. Mm-mm. Kalau gua mau FYP kayak gitu boleh? Oh jangan, itu jalur bahaya. Memang FYP-nya cepat, hilangmu juga cepat. Berarti nggak boleh. Jangan, enggak boleh. Jadi sebuah CCTV memperlihatkan seorang pria mengganti barcode kris kotak amal masjid di daerah Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Dalam video yang beredar, pria tersebut tampak celengak-celenguk melihat sekelilingnya saat hendak menempelkan barcode kris di kotak amal masjid. Sampai saat ini diketahui sudah ada 38 masjid yang ia tempeli barcode kris. Goks kata gua. 38 masjid. 38. Berarti yang lain tidak ada CCTV-nya. Belum ketahuan. Belum ketahuan mungkin ya. Kayaknya Belum udah banyak ya. Kayaknya udah banyak ya. Dan itu yang baru ketahuan loh kok. Iya. Benar. Yang dia akui mungkin 38. Tapi kan mungkin ada komplotan lainnya gitu. Iya. Yang bisa saja bukan masjid. Kayak musola atau pintu kaca Alfamart kan ada foto Raffi Ahmad biasa tuh. Ada barcode juga. Terus kenapa dia nyeken di sana? Buat apa dia menambah kekayaan Raffi Ahmad? Iya kan biasa ada donasikan ini ke sini gitu. Tinggal mengganti barcode. Iya kan? Bahaya banget itu. Bahaya banget benar. Jadi padahal kan dengan adanya kris bacanya apa? Kris. Baca Jadi banyak orang bilang tuh QRIS, Bukan QRIS. ada QR, bahkan ada yang saya pernah dengar ibu-ibu dia bilang bisa pakai QRIS. Terlalu jauh, Bos. Nah, dari Bank Indonesianya udah bilang penyebutannya itu adalah kris. Oh, kris. Makanya saya kadang kalau belanja di Indomaret atau Alfamart kan, bisa pakai kris gak? Terus dia bilang, "Oh ya boleh pakai QRIS kok." Saya bilang, "Kris." QRIS. Ya udah kursis. Iya, itu penyebutannya kris kok. Oh, kris. Ya kenapa tadi? Ya, Kan udah dimudahkan nih. Udah dimudahkan, ternyata bisa disalah gunakan juga. Betul. Karena kan dulu sebelum ada kris itu kan orang ngebuka gembok ngambil duit secara langsung. Betul, beribet. Nah, makanya pada saat berita ini muncul, mungkin maling-maling yang membobol itu dia pukul keningnya kok. Kenapa ndak saya ganti barcode ya? Menyesal saya tidak sekolah dulu Pak teknologi. Kenapa saya mesti masuk di jendela pakai sarung di muka? Iya ya. Kayak gitu nempel. Karena kalau dipikir ini tuh adalah pemikiran yang sangat apa ya menurut saya itu apa sih cemerlang lah idenya itu kok. Iya. Tapi salah. Maksudnya iya, tapi salah. Tidak dibenarkan secara tapi pemikiran kok bisa kepikiran? Iya kan? Berarti cerdas nih orang. Cerdas juga kayak apa ya yang bisa membuat saya
duduk-duduk tapi tiba-tiba Dapat uang. dapat uang gitu. Kan biasanya kan ada keterangan tuh di bawah kan. Kalau misalkan kita transfer tuh ada misalkan saya beli token ditulis beli token. Iya. Dia pasti lucu-lucu banget tuh doa-doa orang ya. Iya. Ya kan udah Pasti ditransfer. kan transfer doa semoga Iya. dilapangkan. Iya dia udah baca. kerja. Semoga dilapangkan terus dia bilang amin. Amin. Dia aminkan sendiri. Semoga dapat jodoh segera. Amin. Dia pasti kan niatnya orang bersedekah beda-beda. Itu sih kayaknya sedekah untuk dirimu ya kau. Semoga bisa dapat jodoh segera ya. Amin, amin kau. Kita doakan Sobat Langit Musik semoga Apa? kau Erwin di tahun ini bisa mendapatkan jodoh Amin. dan bisa menyebar kris di mana-mana. Tapi kan dia modal juga untuk Modal. nyetak stiker. Ya Allah, Kenapa? nyetak stiker. Bener kan Paling nyetak stiker berapa? krisnya? Iya benar sih. Bener. Nyetak stiker, terus dia harus mengukur ukuran kris yang ada di masjid. Gak boleh kekecilan. Kalau kekecilan kan beda. Wah, Iya. curiga orang-orang. Kalau kebesaran juga kayak Iya. ini motifnya kotak hitam putih ya. Kayak terlalu besar. Makanya dia kan mesti survei dulu ke masjidnya. Iya, benar. Oh, ukurannya segini. Iya benar tuh. Baru nyetak. Tuh. Jadi memang betul-betul pemikiran yang luar biasa tapi salah ya. Tapi salah. Tapi makanya. salah, ante salah. Yang saya pikirkan adalah kenapa ini baru muncul di masjidnya? Mungkin sudah ada rasa curiga ketika menghitung kotak amal di manual yang offline-nya banyak. Tapi kok krisnya nggak masuk ya? Mungkin orang masjidnya. Iya. Mungkin sekarang orang-orang beralih ke uang cash lagi deh. Biasanya banyak. Dilihat kotak amal, cashnya kok juga dikit. Makanya dia sudah mulai memantau tuh yang sholat Jumat kadang yang kok mobilnya Hyundai Palisade, Hyundai ini mobil Range Rover. Oh dia scan. Kalau udah sekali dia scan tadi nih. Tapi kok tidak masuk. Masuklah dia di CCTV ngecek. Bener. Apa? Mungkin dia langsung ngecek itu atau mungkin dia mengecek yang lain dulu kali kok. Tiba-tiba ngeliat itu. Gak sengaja. Iya. Kayaknya kemarin ada ini deh Espalo Butung deh. Takjilnya kok hilangnya. Cek di CCTV deh. Ini orang celengak-celunguk kenapa ya? Gitu mungkin. Perkara takjil es. Iya. Menangkap pelaku kejahatan. Perkara takjil. Aduh. Enggak, tapi maksud gue kenapa mesti di masjid gitu loh. Kan sekarang kan cukup banyak restoran-restoran yang pembayarannya menggunakan kris juga gitu. Nah, tapi di restoran kok kasirnya ada. Pura-pura ada pesawat lewat. Oh iya ada pesawat. Kita kan di dalam mall, Om. Ketahuan Iya. ya? Ketahuan dong. Nah, yang paling tidak dipantau oleh orang adalah itu masjid. Oh Memang. iya. Mungkin dia udah riset banyak tuh kok. Oh iya benar. Udah nyoba Mungkin di dia mall, iya. ketahuan. Di mall ketahuan. Di kasir orang selalu nanya bisa kris gak bisa. Kan habis dia transfer dia bilang udah ya. Pas dicek lagi. Pasti dicek, iya. susah. Tempel di Apa depan pintu mall, nutupin peduli lindungi. Iya. Padahal orang mau cekin, kok bayar masukin Kok pin ya. bayar? Perasaan saya sudah pakai masker deh. Sekarang juga peduli lindungi sudah anda peduli deh. Gitu tuh berita FYP. Tapi bahaya, jangan ditiru teman-teman yang di rumah, sobat musik, langit musik. Sobat Langit Musik jangan ditiru ya, karena itu memang sangat pintar pemikirannya, tapi tidak boleh. Nah orang-orang yang kayak begitu biasanya ketika ditangkap kok. Nangis-nangis. Enggak, biasanya mungkin orang-orang tuh langsung memperkerjakan atau memanfaatkan mungkin kepintarannya kali. Hah? Tapi itu bukan pintar kayaknya, masih jahil ya. Licik. Iya, kalau misalkan hacker kan biasanya ditangkap tuh disuruh ini. Oh iya, disuruh kan? bantu. Disuruh bantu apa lagi Iya, begitu. iya. Ini kayaknya tidak bisa deh, memang jahil aja ya. Gak bisa dibantu. Nggak bisa dibantu. Nggak bisa itu. Nah, sambil kita membacakan berita kok, kita baca-baca dulu nih kayaknya komen-komen dari Sobat Langit Musik. Apa tuh komen-komennya? Itulah, Banyak makanya yang gitu. komen-komen ya? Oh, ada yang komen nih. Apa tuh? Dari Putra siapa tuh kah? Apa dia komennya apa tuh? Bunga ini untuk Arif Brata. Oh, terima kasih sudah mengirimkan bunga. Alhamdulillah akan kutaruh di vas bungaku dan akan kutaruh di depan ruang belajar gua. Oh, bunga ini stiker. Stiker tuh. Stikernya. Oh, di sini. Kayak gift. Terima kasih panjang umur orang-orang baik, berkah selalu. Amin. Ada tukang batu ngasih stiker balon.
Dia tukang batu ngasih balon. Maksudnya harusnya kan tukang balon ya. Iya. Kenapa? Iya, maksudnya Kenapa dia tukang batu ngasih balon? iya, harusnya tukang balon ngasih batu ya. Nah, Biar balonnya nggak terbang gitu. Iya, terima kasih lah untuk tukang batu sudah mengirimkan 2 balon warna biru dan warna kuning. Birunya buat aku, kuningnya buat Ko Erwin. oh iya. Iyalah. Terima kasih Arif Brata. Karena kamu kan kuning itu artinya Apa? menggambarkan kecerahan dalam hatimu yang lagi berbunga-bunga. Cepet ya ke sana ya. Ada lagi dari Lina April. Halo Lina April, pasti lahirnya di bulan Mei nih. Bagus sekali. Ya udah, lahirnya di bulan Lina. Oh, lebih nggak masuk akal. Bagaimana tanggapannya Bang Brata, CEO TikTok larang anaknya main TikTok? Wow, ini serius. CEO TikTok melarang anaknya sendiri main TikTok. Mm-mm. Saya setuju. Setuju lah, setuju. Oh, kenapa setuju? Ya mungkin dia CEO-nya nih memang niatnya untuk ya kerja aja biar orang-orang yang punya bakat terpendam ini biar gabutnya tersalurkan. Ya udah main TikTok aja kamu. Tapi kan anaknya CEO TikTok orang kaya, Bos. Dia bakat terpendamnya kemana? Main TikTok anaknya? Kalau anaknya pengen bikin Maulana, Yang pertama ya, CEO TikTok kayaknya bukan Islam ya. Kayaknya Maulana kan rata-rata pakai gamis, ngumpul bareng keluarga pas Ramadan. Maulana mungkin tidak perlu sih kayaknya dia ya. Tidak perlu. Yang kedua, saya sendiri sebagai orang tua, saya main TikTok. Saya melihat apa-apa yang ada di TikTok. Kalau yang kita nonton itu, yang kita suka bagus, yang disarankan TikTok, ya itu lagi. Itu lagi terus benar. Nah, FYP-nya. kalau anak-anak kan belum kita tahu kok. Dia tiba-tiba nonton yang mohon maaf, potongan film yang 7 film panas terbaik di Netflix. Nontonlah dia. Sejarah lahirnya kompor. Iya, sejarah. Film panas. Iya, bener sekali nih ya. Bener juga ente ya. Bener juga, iya. Enggak, tapi kan biasa Sejarah lahirnya gosip tuh. gosip panas. Ya. Kenapa kok, maaf saya potong. Enggak, maksudnya kalau misal kamu adalah seorang pengusaha baju. Oh, baju lah nih, misal baju nih. Baju aja rate deh gitu. Kamu pasti akan kasih anak kamu pakai baju yang kamu bikin. Oh, belum tentu sayang. Lah? Kalau misalkan bajunya ini menurut saya jelek banget desainnya. Kalau jelek kenapa lo jual? Ya kan selera orang beda-beda. Siapa tahu ada yang suka. Mungkin nih, aku bikin ini nih mungkin masih kurang bagus, tapi ada nggak ya mau beli? Kan biasanya bagus kok. Nah, ada yang beli. CEO Indomie ngelarang anaknya nggak makan Indomie. Saya pernah lihat bukan Indominya tapi waktu itu perusahaan rokok. Yang menciptakan rokok dia meninggal, terus dia bilang bukan ke anaknya tapi malah ke masyarakat kalau dia bilang sendiri jangan pernah merokok. Tapi dia bukan perusahaan rokok. Itulah dia menjual tapi dia meninggal. Iya, maksudnya dia bilang dampak rokoknya, tapi kan itu kembali ke pribadi kita masing-masing. Kalau ada istilah merokok mati tidak merokok mati, lebih merokok sampai mati. Itu gue baru denger istilah itu kayaknya. Ada lah itu untuk merokok mati, tidak merokok mati. Lebih merokok sampai mati. Iya kan? Tapi benar ya. Itu prinsip perokok denial ya. Itu apa-apa. Jadi, tapi kenapa dilarang gitu loh? Anak kan masa lo ngelarang anak-anak lo, terlebih produk ini adalah produk yang lo ciptakan gitu. TikTok. Mungkin pernah main TikTok anaknya, tapi dia sudah geram nih CEO TikTok. Terus dia bilang, "Hei anakku, berhentilah kamu mandi lumpur." Iya, pantas dilarang, Bos. Thank you good person. Thank you good person. Thank you good person. Thank you good person. Berhenti kamu mandi lumpur, hah? Tapi banyak sekali ayah yang gift kita. Tapi kan aku yang CEO-nya. Tanpa dikasih gift kan duit dia lebih banyak. Itulah ya, makanya orang yang nge-gift juga masuk ke dia kan. Iya juga ya. Uangnya. Pas dia lihat, coba mana yang gift. Wah, enak juga ya. Terus dia mandi gitu juga. Berdua dia mandi lumpur. Iya, itu tanggapan saya sih. Menurut saya ketika masih anak kecil, mau main TikTok, main apapun, kalau gadget, menurut saya kalau anak jangan dulu deh. Nanti dulu. Kalau udah gede? Kalau udah gede boleh, mau main gadget, mau main apapun terserah. Karena dia udah bisa memfilter ininya, apa yang baik buat dia, apa yang nggak baik buat dia. Iya gitu. Benar, karena kita berbeda sama
mohon maaf hewan-hewan yang lain ya. Makhluk hidup itu kita sangat jauh berbeda kok. Manusia sama hewan sangat jauh berbeda. Burung deh. Ya. Kata Chris Rock. Apa? Mengurus anak-anak itu kita harus menahan emosi kita. Kita harus terus belajar sampai dia umur 18 tahun. Baru kita bisa lepas kayak ya sudahlah kau cari hidupmu. Tapi kalau burung dia setelah meletas di telurnya, induknya langsung tendang dia. Kau bisa kau bisa terbang tidak? Sendiri. Iya, itu tuh beatnya kalau nggak salah Chris Rock di spesial yang baru. Iya benar juga ya. Lah, tapi kalau anakmu tidak kau didik dari kecil, ini ada loh yang namanya TikTok, gini. Ntar kalau dia gede nggak ada pengetahuan apa, tiba-tiba download TikTok terus malah nyari-nyarinya yang aneh-aneh sendiri. Oh, itu saya udah jelaskan dari awal kok. Nih kerjaan ayah di sini nak, TikTok. Kadang dia tiba-tiba datang ke bahu saya juga nonton. Untung yang pas saya scroll itu Hot Wheels, bukan hot yang lain. Iya, untung. Jadi saya harus standby. Pargoy. Iya, saya harus standby. Oh, dia ada di belakang saya nih. Terus dia nonton sedikit, habis itu saya bilang jangan ya, Bit, jangan nonton dulu nak. Gitu. Ya udah deh gitu. Tapi dia ada hari di mana dia boleh nonton kok. Hari Jumat. Hari ini dia menonton. Jatah dia mau YouTube, TikTok sih enggak, cuman YouTube. Apapun itu, TV apa, silakan nonton. Ini apa parenting? Kalau beda-beda kan orang. Kalau saya sih menerapkannya kayak gitu. Jadi dia sangat menantikan tontonan gitu di tiap hari Jumat. Sama kayak kita dulu hari Minggu kan nonton. Iya benar, nonton kartun, Let's and Go. Betul, Let's and Go kayak gitu-gitu. Karena Dragon Ball apalagi ya kok? Banyak sih kalau kita sebut sampai maghrib deh. Dunia Dalam Berita. Iya benar, kalau dulu kalau Dunia Dalam Berita sudah tayang kau sudah disuruh tidur, Bro. Iya benar. Pengganti jam itu. Pengganti jam benar. Sudah main Dunia Dalam Berita, tidur saja. Benar. Sekarang sampai mata kita merah, HP jatuh ke muka baru kita tidur. Sering banget kayak gitu. Kita bacakan lagi nih yang sudah meng-give lagi kok. Ada Rahman Padeci, akhirnya ada miseng. Artinya apa kok? Kamu kan orang Bajeng. Akhirnya ada seng. Kan? Akhirnya ada seng. Akhirnya ada miseng, maksudnya itu akhirnya ada mie seng. Enggak, seng itu kayak ada apa ya, imbuhan yang bisa dipakai dimanapun. Kayak contoh nih, akhirnya ada mie seng, artinya akhirnya ada lagi nih. Akhirnya ada lagi nih. Akhirnya ada lagi nih. Tapi seng juga ada penggunaan kalimat di apa lah ya, kayak misalkan apa ya? Misal lo barang gua pembeli, lo penjual. Tidak, kau pasti mengarah ke seng kan? Nggak bisa gitu. Nggak bisa. Bukan itu penggunaannya. Enggak, kalau misal lo gua pembeli, lo penjual. Saya mau beli baju ini. Oh, udah habis. Kapan ada miseng? Kapan ada lagi seng? Oh iya boleh. Kapan ada lagi seng? Anunya. Benar. Orang Makassar asli. Orang Makassar asli. Tapi kalau untuk yang di timur beda lagi sengnya. Apa? Seng makan lapar. Ya kan? Tidak makan lapar. Seng makan lapar, makan seng mulu badara. Gua nggak boleh kesana, lu boleh. Gua nggak boleh. Lu yang boleh, iya. Enggak, itu cerita rakyat. Iya, kan beda itu. Berarti tidak dia kalau seng ya. Seng ada lawan. Tidak ada lawan. Benar, tidak ada lawan. Iya. Apa lagi kira-kira yang tidak? Seng. Iya ada. Ini seng ada pasangan hidup. Ya, yang kayak pasangan TikTok yang viral itu, dia manggil sayangnya seng. Oh iya kan? Ada kan? Oh itu hasianku. Hasianku. Apa dia tuh? Pisang. Pisangnya Eve Masamba. Yang mana? Ada namanya Eve. Pernah lihat gak? Yang dia seng, aku mau diet, dikasih es krim. Oh, yang pernah kita kasih dia. Iya. Dia tapi dikasih es krim tapi dia makan. Oh itu dia panggilannya seng. Iya, dia panggilnya seng. Berarti orang apa tuh dia? Seng. Iya, maksudnya orang apa? Nggak tahu, pokoknya sempat
lewat di FYP gua, Oh, dia gitu. manggil pacarnya Seng. Oh, berarti Seng. seng itu banyak ya di Iya. apa di daerah-daerah itu Heeh. berbeda-beda artinya ya kok. Kalau di kampungmu sendiri seng itu apa kok? Atap. Iya, selain atap kok. Atap. Oke. Mari kita bacakan berita lagi deh kok kalau begitu. Coba dong beritakan. Dari ada konten kreator TikTok namanya Bimo. Kok Bima. Oh benar yang tadi kita cerita ini kok. Iya, si Lampung ini kan. Iya benar. Tapi Oh. biar lebih detail lagi bacakan aja beritanya. Setelah kritikan yang soal Lampung itu viral, Yap. pria yang sedang ternyata menempuh pendidikan di Australia. Tuh kan lagi kuliah di Australia. Tapi dilaporkan ke polisi di sini. Dia dilaporkan oleh seorang advokat dan penasihat hukum bernama Ginda Ansori Waika Tamromi Usman ke Polda Lampung. Oke. Jadi Bima, si pembuat video itu dianggap telah menyebar konten hoax lewat video TikToknya. Sekarang Bima lagi dapetin protection visa dari Australia. Visa yang diberikan kepada orang yang tiba di Australia dengan visa yang sah dan ingin mencari suaka. Bis. Lagi Panjang nyari ya. penyanyi dia. Oh suaka, iya. Kris suaka dia itu. Dia penyanyi tapi lagunya apa dia ya? Apa? Cover ya? Dia penyanyi cover kan yang sempat ramai sama Kangen Band. Oh iya. Benar kan Kangen Iya Band? benar Kan? Kangen Band yang dia impersonate Kangen Band ya. Iya. Oh iya. Tapi lumayan panjang juga kasus ini ya, berarti. Iya. Padahal kan niatnya mungkin pengen buat video cuma untuk ya ngasih opini aja. Menurut dia soal Lampung ternyata dampaknya bakal sepanjang ini. Terlebih lu konten kreator, lu mikir-mikir gak sih kalau buat konten kayak gitu? Sangat jauh pikirannya kok. Masa sangat jauh sih? Iyalah, kadang ada di hati tuh pengen menyampaikan, gedek banget nih pengen menyampaikan ini. Dan orang-orang pasti tahu kalau ini adalah sebuah kesalahan mungkin. Tapi ada batasan-batasan yang menahan diri saya untuk nggak usahlah kamu hey sini kamu lihat kamu sini dulu, kamu kan bapak-bapak ada anakmu ada istrimu ya, duduk manis saja, konten-konten parodi saja kamu begitu kok. Nah menurut saya ini tuh kayaknya ya udah merasa juga belum ada keluarga atau maksudnya anak istri gitu, jadi ya sah-sah aja. Dan beberapa kontennya juga memang kritik-kritik gitu pun nggak disangka-sangka juga kan, maksudnya ketika kita membuat suatu konten kan nggak akan ada yang tahu siapa yang tersinggung. Betul. Benar, mungkin dia juga buat video ini kan nggak akan mikir bahwa dia akan dilaporin oleh advokat kan. Iya, tapi kayaknya yang menurut saya sebelum kontennya dia naik nih pasti dia udah mikir ini pasti pro dan kontra nih, karena ada yang merasa dibela, ada yang merasa ini kau salah nih, apalagi kan ini laporannya adalah hoax katanya. Iya benar. Nah, dituduhnya menyebar konten hoax. Menyebar konten hoax ya? Iya, videonya dia. Dia menyebar konten hoax. Atau mungkin dia sebenarnya nggak niat buat video itu, Rik. Tapi diancam kanguru. Bisa jadi. Hey, bikin nggak video itu, kalau tidak kamu masuk kantong saya nih. Tuh, serem nggak? Serem lah. Karena di dalam kantong kanguru ini fun fact ya. Di dalam kantong kanguru itu nggak ada bulunya. Iya nggak ada. Saya pernah lihat tuh. Doang. Iya, jadi ini kantong kanguru nih. Jadi pas masuk tuh langsung kayak kulit kanguru yang tidak ada bulunya loh. Oh, kayak kulit perut aja. Iya, kayak kulit perut. Jadi kayak ada tuh kucing yang tidak ada bulunya. Oh, sphinx. Iya, begitu. Di dalamnya kayak, saya kira lembut di dalam, ternyata Suzuki beda itu. Itu motor itu. Itu motor. Beda. Tapi enak dipakai freestyle sih itu. Kucing sphinx juga. Oh, dia bagaimana freestyle-nya dia dong. Gitu tuh. Jadi dalam kantong kanguru saya pernah lihat itu ada di TikTok juga. Oh. Informasi aja sih kata gua. Iya. Enggak menutup kemungkinan dia diancam kanguru. Bisa jadi. Kalau megang senjata, terus dibilang, buat video tentang Lampung. Ayo, karena aku jujur ya, aku kanguru ini asli Lampung. Aku suka makan bakso son. Mungkin ya, kita kan tidak pernah tahu pemicunya apa. Benar kan. Tapi semoga kasusnya cepat selesai dan dibicarakan baik-baik. Amin. Kalau ada jalan kekeluargaan ya bisa ditemukan. Iya, istilahnya tabayun. Betul tuh. Jagonya ini anak itu. Aslinya didikannya Panji Pragiwaksono. Kita bacakan lagi di berita selanjutnya buat Sobat Langit Musik. Berita FYP kali ini adalah peralatan makan asal Amerika Serikat, disingkat AS,
Amerika. Sebenarnya itu info yang nggak perlu lu kasih tahu ke Siapa tahu bahkan ke sobat langit musik, lu nggak perlu kasih tahu, semua orang udah tahu bahwa Amerika Serikat disingkat AS. Siapa tahu. Nggak ada yang MS. Nggak ada. Amerika Serikat. M-nya diambil ya. Tupperware yang populer di kalangan ibu-ibu ini terancam bangkrut lantaran kinerja keuangan terus merosot. Oh, kasihan. Tercatat pada Senin 10 bulan 4, saham Tupperware anjlok hampir 50%, penurunan terbesar sepanjang berdirinya. Duh, kasihan. Perusahaan bahkan pembuat wadah plastik asal Amerika Serikat ini mengumumkan bahwa perusahaan kemungkinan tidak memiliki cukup dana untuk melanjutkan bisnisnya. Berita ini pun mengundang reaksi dari para netizen. Gimana cara bilangin ke emak tutupnya hilang? Tutupnya hilang aja bisa marah, apalagi kalau perusahaan. Oh iya bener, ngejokes dia itu. Saya salah bacanya. Bagus kok. Tulis akun Berita Bos. Oh, dari @berita bos tadi. Ada lagi nih dari @donquixote. Dong Quixote. Tupperware adalah anak emas mama. Saya sebagai anak tiri mengucap syukur atas ini. Oh enggak, itu dari Eli Paus. Yang dari Don Quixote adalah mama gue sedih kayaknya kalau tahu, soalnya ini anak kandungnya. Oh, dibalas lagi sama Eli Paus. Tupperware adalah anak emas mama. Tapi kasihan juga ya. Tupperware, saya pikir tuh Tupperware udah perusahaan raksasa. Karena kan sekarang banyak produk semacam tumbler atau tempat penyimpanan makanan kayak gitu kan cukup banyak gitu. Dan lebih murah mungkin ya. Iya. Karena kan sekarang orang nggak terlalu lihat merek atau kualitasnya mungkin. Mungkin ya. Asal beli gitu. Atau bentuknya udah oke dia beli. Padahal setahu saya Tupperware itu adalah memang menjunjung tinggi kualitasnya yang bagus kok. Iya benar. Plastik yang dipakai itu plastik yang ukuran 12 kalau nggak salah. Itu bagus untuk makanan dan minuman. Detail. Ada angkanya. Jadi kalau membeli tumbler tuh ada di bawah tuh plastik ukuran nomor berapa. Nah, paling yang bahaya tuh nomor 4, nomor berapa begitu. Nah, itu kandungan plastiknya sangat nggak bisa buat sembarang makanan. Iya, nggak bisa buat sembarang makanan. Makanya ini lebih mahal, ini yang murah. Nah, ada. Iya, apalagi kalau mohon maaf ini botolnya sudah warna hitam. Boom. Tapi Tupperware. Dan kekedapannya juga bagus kalau Tupperware tuh. Jadi pas diklik tak mau di dalamnya apa, ada guncangan apa juga enggak tumpah. Kan banyak juga yang kayak Tupperware tapi dia cuman tuppernya aja. Wear-nya nggak tahu deh. Nah itu kalau mungkin karena banyak saingan produk serupa juga. Kasihan ya. Jadi kita tuh sebenarnya tidak boleh terlalu di atas awan kok. Ketika punya usaha, karena pasti ada bakalan ada peniru-peniru yang mungkin membuat lebih baik. Termasuk nggak cuma di Tupperware kan? Iya, nggak cuma di Tupperware. Apalagi contohnya TikTok. Iya. Bisa jadi akan ada yang lebih. Bisa jadi kan. Video potretnya TikTok kan ditiru sama Instagram juga jadi reels. Iya. Di YouTube juga jadi short. Dia di short. Bahkan Shopee pun. COD. Bayar langsung dihantam. Kenapa dihantam? Kenapa orang membayar dihantam? Nggak kan banyak yang FYP TikTok. Lu bayar kagak nih? Gitu. Gua nggak mau lu. Nah itu yang kayak gitu pasti banyak yang menirukan lagi. Jadi jangan kita aku penemu ini nih, hahaha, nggak bisa. Gitu. Tapi lu ini ada pengalaman soal Tupperware? Karena kan orang tua tuh kayaknya lebih ke nyokap sih. Ibu tuh kayak ngejaga banget Tupperware tuh, nggak tahu kenapa gitu. Mungkin karena harganya mahal. Jadi ketika anaknya bawa ke sekolah mesti dipastiin banget ini. Mesti dipastiin banget. Hilang gitu. Iya betul. Kayak apa ya istilahnya tuh? Itu adalah barang yang paling berharga di luar suami ya. Tupperware dulu. Suami kan bisa cari hidupnya sendiri. Iya. Kalau Tupperware tidak. Bahkan ada anak sekolah bawa Tupperware, dia pergi sekolah naik motor gitu. Dibegal. Oh iya. Terus sampai rumah nangis ya, motor mana motor dibegal mah, tapi Tupperware aman kan. Tapi Tupperware aman, itu bekas celurit kasih garam aja aman kok itu. Penting Tupperware aman. Penting Tupperware-nya aman. Nah
berbeda dengan orang tua saya sebenarnya. Oh iya. Kenapa? Tupperware kan di zaman itu adalah barang yang sangat mahal juga kan. Hitungannya mahal. Jadi Zaman dulu. ibu saya tidak menyentuh Tupperware. Terus dia nyimpan makanan di mana? Nyimpan minuman di mana? Ada memang yang mangkok-mangkok kayak Tupperware itu. Ah. Tapi harganya murah jadi kalau hilang ya sudah gitu. Jadi begitu-begitu Lebih kok. tenang. Lebih tenang. Karena emang kalau kita punya barang yang semakin mahal barang yang kita miliki, Iya. semakin besar rasa ketakutan kita Betul akan kehilangan kok. barang itu. Makanya kalau saya pakai jam tangan tuh takut saya pakai yang Mahal-mahal. watch apa tuh watch itu. What you know? Oh, bukan itu tapi yang murah-murah aja gitu. Nah, kayak Erwin nih. Kalau saya nggak bakalan tidur nih kok. Ini barang-barang yang gua pakai yang mahal-mahal, kebanyakan dikasih orang semua. Enggak lah. Tapi oke, dikasih atau nggak dikasih, dengan memakai jam tangan ini, menurut saya kok saya nggak bisa tidur. Kalau sayanya, karena mana tadi jamku itu sama kayak HP, mana HP ku kayak gitu. Apalagi kalau jam tangan kan kita tiba-tiba wudhu buka lagi. Baru iya, sementara benar. Saya tuh orangnya teledor lah. Ya bisa dibilang cari 1-2 sama Adi. Iya. Adi kan suka pelupa. Nah, saya agak tipisnya tuh. Untungnya orangnya nggak telur dadar tuh. Teledor. Telur dadar. Jadi lapar saya jam segini. Hei, jadi lapar saya ini. Nah, apalagi kayak AirPods. Oh, AirPods. Nah, itu gua nggak pakai tuh. Nah, saya dikasih kan waktu itu. Hilang. Nah, iya, enggak enak saya sama orang ini. Karena dia udah belikan mahal-mahal, saya kasih hilang. Makanya saya tuh kadang pakainya headphone. Oh, yang gede. Iya, biasa. Karena kalau jatuh nggak mungkin hilang. Iya, pasti kita lihat. Pasti mana tadi ya? Oh, di sini. Gua nggak, biar kelihatan gua bawa speaker kalau gua. Dia jagonya. Mana dua gede gua tenteng begini. Anak hip hop saja enggak begitu, Bos. Lah, biar nggak takut hilang. Kalau cuma mau dengar-dengar lagu enggak usah pakai speaker, dari HP juga bisa. Hah? Dari HP juga bisa. Nah, HP-nya disambung ke speaker baru kau gendong tuh speakernya. Gitu. Ayo kita bacakan lagi nih kok. Ada dari Lina April lagi yang TikToker Lampung rumahnya didatengin Pemda. Wow. Ya ampun. Katanya data pribadinya diminta sampai ayahnya nangis. Mungkin mau dimasukin PS ya sampai minta ijazah. Hah? Mungkin mau dimasukin PS ya. PS itu apa? PS itu apa? Oh, PNS kali itu, Lina April. Oh iya. Dia padahal punchline tadi tuh. Iya, sayang banget. Iya, sayang banget nih. Ayo dicoba lagi nih, Lina April. Atau mungkin bukan PNS, emang PS, PlayStation maksudnya. Itulah makanya saya pikir mungkin adalah mau dimasukin PS. PS, mungkin mau dimasukin PS kali sampai minta ijazah. Nah, pernah nggak kau main PS terus bawa ijazah kau? Sekali waktu itu. Ada lagi. SD. Oh ijazah. Iya benar dibenerin. Tuh kan PNS. Aduh, pas banget lagi tadi tuh. Kalau misalkan nih saya bacakan di Lina April PNS ya. Sampai mungkin mau dimasukin PNS ya sampai minta ijazah. Gua kalau jadi Lina April sih tersinggung loh gitu ya. Mending typo deh kayaknya. Iya. Tapi kasihan juga sih menurut saya. Itu kembali lagi konten sekecil itu niatnya pengen mengedukasi atau cuman lucu-lucuan aja. Efeknya bisa sepanjang itu. Ini. Dan yang bikin gua kaget adalah ini kan yang buat konten kan satu orang tapi imbasnya tuh sampai ke keluarga-keluarga. Ke keluarga Pak pasti gitu iya. Karena apa ya? Ini menyangkut keluarganya juga. Mungkin dia tidak dapat dia di Indonesia karena dia Australia. Siapa yang dicari? Ya, pasti keluarganya. Dan orang tuanya kan pasti kaget, apalagi orang tua mungkin nggak main TikTok. Iya ya. Tiba-tiba anaknya viral, diramein, tiba-tiba rumah bapaknya didatengin, dia baru bangun. Tiba-tiba. Apa Pak? Bapak anaknya menyebar hoax. Enggak, dia menyebar benih kok. Dia kerja di pertanian Australia. Nah, apa itu hoax? Maksudnya bibitnya hoax atau dia tidak tahu pasti kan? Iya, makanya kaget juga. Mungkin dikasih lihat videonya kok. Oh, ini Pak videonya. Kok joget Pak?
Bukan yang ini Pak, bukan. Salah. Ini video saya. Video saya. Saya bikin tadi pagi. Sempet. Sempat dia bikin pagi-pagi. Ini Rob, my brother, tak. Heka, ini videonya itu ada tuh di TikTok. Dari Raman Padeci. Raman Padeci, halo Raman Padeci. Ko Erwin kapan ke Makassar lagi kok? Kapan ke Makassar lagi? Nanti dong. Nanti akan ke Makassar lagi. Di Oh ini Desember akan ke Makassar. Boom, acara apa tuh? Lu bisa gak sih nanya biasa aja, gak usah acara apa tuh? Iya kan, biar euforianya nyampe kayak, oh my god, ada event spektakuler. Enggak, maksudnya enggak tahu kapan lagi, cuma yang pasti belum pasti juga. Kemungkinan Desember akan mampir ke Makassar lagi, Rip. Dengan mau bikin tour stand up comedy yang keempat. Boom Slebeo. Judulnya Plot Twist. Plot Twist, Boom Iya, Slebeo. Jadi buat mudah-mudahan. para warga Makassar, nantikan kedatangan Ko Erwin akan menghancurkan gedung-gedung di Makassar. Udah nggak sabarnya makan pepek kapal selam nih. Bukan itu mie, bukan mie itu kalau di daerahnya. Kalau kita adalah apa ya, kangguru kita. Yang digoreng enak. Nggak ada kangguru digoreng, nggak ada. Kita lanjut lagi membacakan berita selanjutnya nih. Ada berita seorang pria terduga pelaku pencurian motor disingkat curanmor. Bagus sekali sudah, bagus sekali tuh. Kalau pencurian hati? Curanhat. Oh, Curanhat, pencurian hati. oh my god. Kalau ini pencurian korek? Curanrek. Ya benar. Kalau pencurian jati diri? Curan jadi? Tirikah jadi? Seorang pria terduga pelaku curanmor ditangkap oleh polisi saat sedang kencan dengan kekasihnya. Ya Allah. Anjing malu banget ditangkapnya. Kenapa pas lagi kencan sih? Tampak dalam video tersebut sang pria dan kekasihnya sedang kencan di salah satu bioskop di Pekanbaru. Ya ampun. Berarti kan lagi nonton ya? Video penangkapan tersebut diunggah oleh akun Doverboy di TikTok. Proses penangkapannya pun terbilang cepat karena pelaku hanya bisa pasrah saat ditangkap. Ya ampun, kasihan. Lagi nonton loh. Lagi nonton. Dan proses penangkapannya pun terbilang cepat karena pelaku hanya bisa pasrah saat Ya ditangkap. pastilah. Ya pasti pasrah, maksudnya Pak boleh kelarin kredit title-nya Pak? Nggak bisa bos. Nanggung Pak. Nggak Pak, Avenger soalnya ini Pak. Pasti ada di akhirnya nih Pak. Pasti ada. Atau malah dia nontonnya masih di awal tuh. Jadi Ah. pacarnya udah bilang, sayang kita nonton. Iya. Muncul tuh Dolby yang lempar bola-bola. bola-bola. Dia gini, ampun. Nggak apa-apa sayang, ini cuman... Oh, nggak apa-apa sayang, ini cuman ini kok. Enggak ampun Pak. Oh, ternyata udah ada polisi di sampingnya. Kasihan juga dia ya. All Alright Leo. Dia bisik baik-baik kan. Terus perasaan bukan Dolby deh ininya. Ternyata polisi yang bisik-bisik sambil, all around you, ayo kita ikut ke kantor. Dan kenapa pas nonton gitu ya? Ya kan, momen apa lagi kok, dia baru dapat beritanya harus ditangkap hari itu. Oh iya. Mungkin pada saat dia makan juga ditangkap. Itu karena lagi nonton aja kok. Lo penasaran nggak dia nonton film apa? Itu tuh. Apa ya yang dia tonton ya? Assalamualaikum Beijing kan. Waalaikumsalam penjara. Aduh kasihan banget. Aduh seru banget nih kok. Tapi beberapa menit lagi ke depan kita bakalan menutup acara ini. Tapi ya, sedih deh. Makanya nih seru banget bersama Ko Erwin juga. Semoga Adi tepat mudik juga. Amin. Dan Ko Erwin juga cepat FYP. Amin. Dan Saya mau FYP. makanya gue udah nyiapin beberapa konsep video gitu yang akhir-akhir ini viral, yang salah. Iya, salah. Bener? Viral nggak? Bukan, akhir-akhir sudah lama kalau nggak salah itu ya. Sudah, itu zamannya orang karyawan-karyawan bikin lagunya SpongeBob. Iya itu. Dia sudah lama sekali. TikTok masih namanya Musikali namanya. Sama yang ganjel. Tok ganjel tok. Ya. Tok ganjel.
Itu viral gak? Viral juga. FYP. Nah ini. Tok, ganjel tok. Tok ganjel tok. Nih kita baca lagi satu nih tok. Terakhir nih. Ada ini. Kalau dia ini sukanya nggak sukanya bilangan genap. Apa tuh? Tok ganjil tok ganjil. Kalau sukanya menjual Apa? apa? Isi perut. Tok ginjal tok ginjal. Kalau dia genit. Tok ganjen tok ganjen. Iya benar. Kalau dia pemerintah. Tok Ganjar tok. Gua bikin. Benar. Boleh kan? Iya, Ini boleh. terakhir komennya sebelum kita menutup berita FYP hari ini dari Rahman Padeci. Komen Lina April lucu sekali tuh Bang di atas soal Chris. Mana tuh komen? Yang tadi. Yang ini yang didatang Bukan mana ada katanya komennya soal Chris. Chris. Ini bukan enggak ada. Ini yang Maret. Nggak ada. Enggak ada. Rahman Padeci keselak kolak atau gimana sih maksudnya? Rahman Padeci ada lagi kan? Mama jalan-jalan ya April. Ada rencana bukber nggak sama mahasiswa FYP? Ada Oh itu. enggak? Udah itu Bukan, kan? enggak ada. Nggak ada. Enggak ada. Ya nggak ada deh. Coba deh kamu ketik lagi. Lina April nih yang ini TikToknya Lampung sudah kan? Tapi terakhir kasih satu tips buat gua gimana caranya. Gua pengen hari ini ada satu video yang gua naikin biar FYP. Apa? Oh ini. Apa? Kamu berdiri, Berdiri. lalu seolah-olah kameranya itu dari CCTV, terus kamu menengok ke kiri, set ganti kamera, langsung kau joget tuh, tang 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 tang. Itu lagi FYP sekarang tuh. Oh, iya. Jadi tapi itu harus rame-rame kok. Itu harus rame-rame. Yang dibikin sama Regen juga. Ya begini, set. Itu bisa. Mudah-mudahan ya. Tapi soundnya harus kau pakai sound yang lagi berapi-api, yang Opa tren. Gangnam Style. Hah? Opa Gangnam Style. Enggak ada. Ada memang sound yang memang itu. Opa Gangnam Style itu sudah lama sekali kok. Ya Allah, bagaimana caranya ini membuat FYP? Saya capek nih. Jangan ketawa dong. Bukan ketawa, ini sedih kok. Ini sedih kok. Ya udah kita closing aja nih berita FYP. Terima kasih banyak sudah. Terima kasih Sobat Iya, Langit Musik. Sobat Langit Musik terima kasih banyak dan juga semoga puasanya lancar hari ini ya. Amin, amin. Semoga puasanya diterima. Amin. Dan juga buat kamu Sobat Langit Musik yang tidak sempat mendengarkan dari awal, nonton lagi di Maxstream, nanti episodenya bakalan tayang lagi. Tayang lagi. Terima kasih banyak kok Erwin. Terima kasih Sampai banyak, ketemu Kak lagi. Kata. Bye bye.